Padahal minimal dikatakan tidak merokok kalau sudah 2 tahun, Dok. Kalau baru 2 minggu racun masih muter saja. Masih ke paru, masih ke jantung, masih ke pembuluh darah, ya. Konseling berhenti merokok. Ya, kita membuka konseling berhenti merokok karena memang itu harus pendampingan, ya. Jadi bisa dengan obat, bisa tanpa obat. Nanti ada obat seperti nikotin replacement terapi. Ada, Dok. Kemudian juga ada obat-obat yang bisa menekan keinginan untuk merokok, ya. Ya, Sobat Sentra, jumpa lagi di podcast Sentra Stage Sentra Medical Hospital Cikarang. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber Dr. Widiatmoko, spesialis paru. Kita akan ngobrol-ngobrol topik yang mungkin ini nggak akan bosen kita ulas ya. Karena selalu aja masih ada yang terjadi masalah merokok nih ya. Masalahnya, benarkah rokok itu bisa bikin paru-paru cepat rusak? Nah, karena masih banyak orang-orang yang tahu sebenarnya tapi masih tetap melakoninya. Nah, untuk itu kita akan kupas tuntas bersama Dr. Widi. Apa kabar Dr. Widi, sehat? Baik, Dr. Hilmi. Apa kabar? Sehat selalu. Luar biasa. Senang bisa ketemu sama-sama. Dok, ini soal rokok ya, Dok, ya. Iya. Kita lihat masih banyak, Dok. Masih banyak dan masih banyak kompromi ya, Dok, di ruang-ruang publik. Ya, ditaruh tempat merokok, diperbolehkan merokok. Bahkan juga ada yang di tempat-tempat tertentu atau di kantor yang nggak boleh sama sekali, tapi ada juga yang memberikan excuse. Nah, oke. Terlepas dari itu semua ya, Dok, ya. Kita akan bahas secara medis. Nah, Dok, kalau kita dengar atau orang awam mungkin sering mendengar rokok ini berbahaya. Tetapi apa sih yang terjadi pada paru-paru kita itu pada saat kita ngerokok? Nah, itu, Dok. Gimana tuh? Oke. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya paru-paru itu adalah filter yang harus dijaga kebersihannya, Dok. Di mana itu tempat pertukaran oksigen, ya, sumber kehidupan, ya. Jadi paru itu merupakan organ vital, ya. Maka kebersihan itu harus tetap dijaga, ya. Jangan sampai kita mengotori paru-paru tanpa merokok pun sehari-hari kita terpapar oleh bahan-bahan polutan. Pasti ya, Dok. Di jalanan, di industri ada polusi bis, truk, sepeda motor, debu jalanan dan sebagainya. Kita semua sudah terpapar. Apalagi kalau ditambah dengan kebiasaan merokok yang itu akan memperburuk paru itu sendiri. Ya, itu udah kira-kira. Jadi tanpa merokok pun kita sudah sehari-hari. Mungkin pemirsa ya sehari-hari naik motor. Kalau semakin lama berada di jalanan, berarti semakin banyak paparan debu-debu yang dihisap oleh paru-paru. Ya. Oke. Nah, Dok, kalau begitu mekanisme kerusakan paru akibat rokok itu gimana sih? Akibat rokok nikotinnya bisa bikin paru lubang atau apa gimana? Bisa cerita, Dok? Jadi kalau secara alami kita ini sebenarnya ada satu mekanisme pertahanan, ya, disebut dengan antioksidan endogen. Ya. Jadi segala debu, jalanan, ya polusi itu akan dinetralisir oleh sistem kekebalan endogen kita yang disebut dengan antioksidan endogen. Ya. Tetapi kemampuan antioksidan itu terbatas. Manakala ditambah dibebani dengan kebiasaan merokok, maka oksidan-oksidan dari luar itu akan semakin menumpuk dan kemampuan paru untuk menetralisir itu menjadi berkurang atau terbatas. Nah, akhirnya terjadilah serangkaian penyakit-penyakit, yaitu kerusakan baik dari saluran pernapasan maupun jaringan paru itu sendiri. Nah, tentunya yang sudah bisa ditebak adalah keluhan paling utama adalah batuk dan sesak napas. Ya, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa paru itu tempat kita melakukan pertukaran oksigen dan membuang CO2 dari hasil pembakaran tubuh kita. Nah, kalau itu dikotori dengan kebiasaan merokok, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi gejala minimal batuk dan sesak, gitu, Dok. Minimal batuk dan sesak, ya. Oke, Dok, punten. Kalau kita lihat dalam kemasan rokok orang awam suka lihat sekarang tuh, serem banget tuh paru-paru nyampe. Nah, apakah memang seperti itu dampak jangka panjang daripada merokok, Dok? Kebetulan saya sebagai seorang dokter paru sehari-hari menangani kasus-kasus
dampak akibat rokok langsung maupun tidak langsung. Ya memang demikian, Dok. Dari ujung mulut ya, kemudian tenggorokan, kemudian leher, kemudian paru-paru itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Bisa yang paling berat adalah kanker atau kanker paru. Kenapa? Karena memang rokok itu mengandung zat yang disebut dengan karsinogen ya. Salah satunya adalah tar. Tar itu karsinogen kuat untuk menyebabkan perubahan struktur sel-sel normal menjadi struktur sel kanker. Betapa mengerikan, dan itu terus dihisap oleh para perokok sehari-hari. Ya, itu yang paling berat. Sebab kalau kanker sudah didiagnosis, maka umur tinggal pakai kalkulator, tinggal bisa dihitung, Dok. Jadi betapa kita harus waspada sejak dini bahwa rokok itu menyebabkan berbagai penyakit. Kalau di bungkusnya kan ada kanker mulut ya, ada kanker tenggorokan ya. Tapi juga waktu dibuka ada kanker paru atau parunya menghitam. Bahkan ada yang dibolongin pakai selang karena sudah menghasilkan cairan. Jadi itu sebetulnya bukan menakut-nakuti, tapi fakta dan kenyataan memang seperti itu, Dok. Cuma para perokok kalau belum apes, ya belum berhenti perokok, itu yang jadi masalah. Begitu divonis, dia langsung berhenti, tapi terlambat, Dok. Nah itu sebagai bahan perenungan kita semua bahwa rokok itu memang benar-benar ancaman. Mungkin tidak sekarang, ya, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, dan ya itu mirisnya banyak didapatkan pada kalangan golongan produktif. Nah, bagaimana? Usia muda, anak masih kecil tapi sudah divonis ini itu kan. Miris ya, Dok ya. Oke. Nah, tadi dokter bilang dokter sehari-hari bekerja bertemu dengan pasien-pasien, mungkin mereka adalah perokok yang lumayan keras. Jadi istilahnya ada perokok aktif dan perokok pasif. Nah, kalau untuk perokok aktif, seberapa cepat, Dok, kerusakan paru-paru pada perokok aktif yang memang dia aktif banget merokok? Jadi memang proses terjadinya munculnya penyakit itu butuh waktu ya. Ini yang menyebabkan seorang perokok itu abai ya. Nanti kan yang penting sekarang masih nggak ada masalah kok. Tapi biasanya kalau sudah 2 tahun, 3 tahun itu muncul apa yang disebut dengan bronkitis kronik. Nah, apa yang terjadi adalah terjadi peradangan-peradangan pada saluran-saluran pernapasan karena reaksi dari bahan-bahan iritan dari asap rokok. Nah, dari peradangan karena meradang melendir. Sehingga banyak orang yang, Dok, saya kok dahaknya nggak hilang-hilang ya, Dok ya, terasa penuh di sini ya. Kalau itu sudah terjadi, maka kemungkinan besar dia sudah mengalami suatu bronkitis, suatu inflamasi radang akibat iritasi kronis dari bahan-bahan iritan yang ada di asap rokok. Nah, kalau itu dibiarkan, tinggal tunggu aja, lama-lama terjadi penebalan peradangan, kerusakan struktur jaringan saluran nafas dan struktur jaringan paru, ya, yang sifatnya irreversible atau tidak bisa pulih kembali. Kalau bronkitis kronik masih bisa ya. Tapi kalau sudah mencapai derajat yang disebut dengan bengek akibat rokok ya, dokter mungkin istilahnya PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik. Ya. Kalau sudah didiagnosis sebagai bengek akibat rokok, maka biasanya sudah permanen. Ya, itu ditandai dengan pengukuran fungsi paru yang sudah di bawah 70%. Nah, itu biasanya sudah permanen ya, tinggal menuai sekarang. Ya, itu Dok kira-kira. Nah, Dok, ini saya punya pertanyaan atau pemikiran seperti ini. Saat dokter mendiagnosa atau ketemu nih 2 orang, let's say satu perokok udah lama, let's say 10-15 tahun, yang satu baru setahunan. Kalau kita lihat, Dok, apa bedanya perokok yang udah lama dan perokok baru? Sama-sama kan udah terpapar tar dan nikotin. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau udah lama, udah 10 tahun, sebetulnya sudah ada kelainan-kelainan, Dok. Sudah terjadi inflamasi luas, sudah terjadi penebalan-penebalan saluran nafas, sudah mulai terjadi penyempitan. Tapi memang kalau perokok baru, apalagi perokok yang coba-coba, itu memang umumnya masih belum berasa apa-apa, ya. Tetapi harus diingat bahwa semua perokok yang sudah lama itu dimulai dari perokok coba-coba, perokok dengan dosis kecil, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan akhirnya dia menjadi perokok yang reguler, yang sudah menahun, ya. Nah, itu sebetulnya sudah ada, cuma belum dirasa. Kalau diukur dengan spirometri, mungkin sudah menurun fungsi parunya, ya. Itu yang kadang-kadang
menjadi kendala di dalam menegakkan diagnosis awal apakah ini sudah terjadi kerusakan paru awal atau belum. Jadi untuk membedakan dengan tes spirometri tadi. Spirometri, ya. Oke, bedanya perokok baru dan perokok lama ya. Ya. Oke, baik. Nah, tadi dokter sudah jelaskan terkait dengan kemasan rokok itu ya, Dok. Nah, sebenarnya selain kanker paru, mungkin dokter bisa jelasin ke Sobat Sentra, ke masyarakat apa penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh rokok. Yang pertama tadi bronkitis kronik. Bronkitis kronik dibiarkan nanti akan semakin permanen menimbulkan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik ya. Kemudian bisa menyebabkan asma baik pada dirinya maupun pada keluarganya. Makanya banyak ibu-ibu yang suaminya merokok, dia mengeluh sesek. Ya ternyata dia asma yang dipicu oleh aroma-aroma tembakau atau asapnya sehingga dia memberikan reaksi asma ya. Tetapi juga kalau kanker tadi saya jelaskan ya. Tapi ada juga anak balita yang salah satu orang tua merokok. Di kelak kemudian hari anak balita akan jadi asma. Sudah diteliti, Dok. Jadi anak balita nanti remajanya di asma. Banyak itu. Gadis ya, biasanya gadis ya. Itu 17 tahun kok bengek, sesek. Saya tanya, apakah orang tua merokok? Iya, ayah. Ya. Saya tanya, pada waktu anak balita digendong bagaimana? Iya, saya merokok. Jadi memang dia merokoknya di luar, tetapi aroma tembakau itu mensensitisasi seorang asma untuk di kemudian hari jadi asma. Itu sudah diteliti, dokter. Ya. Di samping ada penyakit-penyakit lain yang akibat dari paparan kronis asap tembakau. Gitu, Dok. Oke, jadi ini bisa menjadi perhatian para orang tua ya, Dok ya? Ya. Merokok, saya di luar kok merokoknya, bukan di dalam. Tetapi kan masuk ke kamar, masuk ke rumah. Aroma tembakau. Ya. Jadi namanya perokok tersier. Tembakonya nggak ada, asapnya nggak ada, tapi aromanya. Ya, kadang-kadang kan perokok itu merokok di toilet misalkan. Itu tarnya itu nempel di dinding, Dok. Dan aromanya itu mensensitisasi orang nanti untuk jadi bengek atau asma. Ya. Tapi ada juga yang perokok sekunder, asapnya, bahkan second hand smoker kan. Orang-orang di sekelilingnya itu bisa bermasalah dan tidak kalah berbahaya. Pada paparan kronis dari asap yang sekunder tadi, yang asap yang dikeluarkan dari perokoknya, itu namanya sekunder. Kalau primer ya dari isapan itu, ya. Oke, baik. Ya. Nah ini, Dok, ada juga opini, persepsi. Ya. Wah, rokok elektrik lebih aman kok dari rokok konvensional ya, Dok, begitu, atau rokok filter. Nah ini gimana, Dok? Ya. Jadi sekarang memang kalau nggak salah sudah 20 tahun ini, Dok, ditemukan rokok elektrik ya. Kalau para perokok itu umumnya menyatakan saya akan berhenti merokok dengan cara elektrik ya. Padahal sebenarnya rokok elektrik tidak kalah berbahayanya, Dok. Kenapa? Komponen-komponen itu terdiri dari zat-zat kimia. Maka ada yang mengatakan bahwa rokok elektrik itu merupakan reaktor kimia. Jadi berbagai zat kimia seperti polietilen glikol, ada gliserol, ada benzen, ada nikotin juga. Itu dipanaskan dan menimbulkan reaksi-reaksi kimia yang membentuk reaksi baru. Dan itu terus dihisap di dalam tubuh pasien. Dan itu juga tidak kalah berbahaya, Dok. Karena zat kimia itu berpotensi karsinogenik yang di kemudian hari bisa menyebabkan suatu karsinoma atau kanker. Itu tidak kalah berbahaya, Dok. Ya. Jadi ya hati-hati. Rokok elektrik itu sekarang menjadi tren anak muda. Betul. Sayangnya. Ya. Cuma anak-anak muda ya semakin muda kan semakin cepat dia akan menuai nanti akibat-akibatnya. Ya. Jadi memang bukan sebuah solusi ya, Dok? Bukan solusi. Bukan solusi. Ada nanti trik solusinya. Nah, apa tuh, Dok, bocorannya? Boleh. Solusinya yang pertama setelah mendengarkan penjelasan ini paling tidak berpikir. Setelah berpikir, kemudian dimunculkan niat. Oh, ternyata mudaratnya lebih banyak dari manfaat. Sudah boros, sakit dan sebagainya. Ya, jadi diniati untuk saya akan berhenti merokok. Ya, kemudian nanti minta dukungan lah. Mesti istri akan mendukung, anak akan mendukung. Nah, dukungan itu penting. Kenapa? Karena biasanya pada 2 bulan pertama itu ketagihannya begitu luar biasa. Dia gelisah ya. Karena apa?
Karena rokok itu kan menimbulkan rasa nyaman, terutama nikotinnya. Ya, karena nikotin itu akan merangsang di otak untuk membentuk neurotransmitter yang disebut dengan dopamin, yaitu neurotransmitter yang menimbulkan kenyamanan. Lah, nyaman, seneng, melek, ya, bisa tidak ngantuk, otaknya encer, ya, kreativitasnya jadi lebih bagus. Itu kan ciri-ciri nikotin. Begitu di stop, nah itu withdrawal namanya, ketagihan. Aku pengen bahagia lagi, aku pengen happy lagi, aku pengen ceria lagi. Nah, cari-cari dia, ya, kemana, ke semak-semak merokok lagi. Nah, kalau tidak ada yang mendukung keluarganya, itu bisa gagal. Karena dampak dari kadar dopamin yang rendah, nikotinnya harus diisi lagi, dan dia harus merokok. Nah, itu harus didukung, ya. Itu, Dok. Nah, bisa saja nanti ada triknya lagi, misalnya ya dopaminnya itu diganti dengan aktivitas yang membahagiakan. Misalnya hobi olahraga. Olahraga itu bisa menghasilkan dopamin, menggantikan nikotin, ya, yang dipakai untuk merangsang dopamin. Bermain musik, dokter kan suka musik, ya, oke. Vokal, nyanyi, ya, berkesenian atau melukis atau apa, itu bisa mengalihkan, tetap memproduksi dopamin, neurotransmitter untuk kebahagiaan, tetapi tidak dengan cara merokok. Nah, itu bisa. Jadi ini tips yang mudah dan murah, ya? Murah, ya. Terus ini buah-buah segar itu bagus, Dok. Buah-buah segar itu mengandung antioksidan seperti tomat, ya, wortel, ya, kemudian jeruk, ya, anggur, itu banyak mengandung antioksidan yang katanya orang-orang sudah mencoba kalau makan tomat mentah itu merokok jadi pahit, Dok. Ya. Ya, itu bisa salah satu solusi, ya, solusi juga. Terus tambahan lagi, ya, jangan suka nongkrong di tempat-tempat dia biasa merokok, ya. Misalnya di pinggir jembatan ngerokok, ya. Nanti kalau dia ke jembatan lagi pengennya merokok lagi, atau nongkrong di pinggir kuburan, ya. Karena biasa ngerokok di situ kan. Jadi dia pengen merokok lagi, atau duduk berlama-lama di meja makan, setelah makan ngerokok. Atau minum kopi. Nah, kopi ini pasangannya apa, Dok? Rokok. Jadi begitu ngopi sendirian, nah, ada yang kurang. Nah, itu dijauhi lah. Ya. Memang kembali ke niat, ya, Dok. Niat, yang paling penting niat. Niat itu muncul kalau sudah diberi penjelasan. Nah, ini saya sudah memberikan penjelasan. Jadi moga-moga para pemirsa, ya, untuk segera menegakkan niat itu, ya, dan nanti sampaikan pada keluarga terdekat bahwa saya sudah berniat, saya minta didukung, ya, dan jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang merokok, ya. Berarti pentingnya, Dok, begitu ada niat diomongkan, ya. Ya, harus sampaikan, jangan sendirian, karena godaannya banyak. Ya. Godaannya banyak. Oke, baik, Dok. Ya. Nah, Dok, kalau begitu ada orang yang saya sudah nggak merokok, let's say 5 tahun yang lalu gitu loh. Apakah paru-parunya masih bisa pulih lagi, Dok? Karena saya udah berhenti rokok misalnya, gitu. Ya, tergantung derajat kerusakannya, Dok, ya. Kalau seorang merokok udah 15 tahun, sudah terjadi kerusakan-kerusakan permanen struktur saluran nafas dan jaringan paru, ya maaf saja, mungkin kerusakan sudah irreversible. Tetapi mungkin grade-nya masih belum terlalu parah daripada sudah 30 tahun. Nah, jadi pumpung masih awal, berhenti meskipun sudah terjadi kerusakan. Tapi kalau masih belum lama sih, kemungkinan masih bisa reversi. Misalkan bronkitis itu masih bisa diperbaiki dengan obat-obatan, ya, dengan tadi yang obat makanan yang mengandung antioksidan dan sebagainya. Itu masih bisa, ya. Cuma masalahnya di masyarakat itu sering jadi merokok enggak, saya udah enggak merokok. Sudah berapa lama? 2 minggu. Nah, 2 minggu dia mengatakan aku sudah tidak merokok. Padahal minimal dikatakan tidak merokok kalau sudah 2 tahun, Dok. Kalau baru 2 minggu racun masih muter saja, masih ke paru, masih ke jantung, masih ke pembuluh darah, ya. Makanya banyak orang yang sekarang kena jantung koroner, kena stroke, ya, kena ya yang jelas parunya juga bermasalah, gitu. Oke. Tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kapan kita niat segera dieksekusi. Saya akan berhenti merokok karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oke, jadi bisa dialihkan tadi, ya, Dok, berolahraga,
menyalurkan hobi, berkesenian. Ya. Oke, jadi itu bisa menghasilkan dopamin. Ya. Oh, oke, luar biasa. Nah, ini mungkin yang terakhir dok, apa pesan dokter Widi kepada Sobat Sentra, kepada generasi muda tentu saja usia produktif supaya ini tidak terjebak dalam habit merokok ini dok? Ya, khususnya perokok pemula. Ya. Segera sadar dan menghentikan. Ya, karena semua perokok reguler itu dimulai dari perokok awal dan perokok coba-coba. Ya, sebelum benar-benar menjadi adiksi, segera berhenti. Kemudian dilakukan pola hidup sehat, ya, olahraga itu bisa meningkatkan dopamin untuk kebahagiaan, berkesenian dan sebagainya. Kemudian kalau yang ingin berhenti merokok, ya niatkan, kemudian minta dukungan orang yang terdekat, ya, diniatkan, karena niat itu adalah modal utama. Ya, saya berharap kita semua ya bisa melakukan langkah-langkah preventif, ya, juga menjadi agen yang bisa mengedukasi bagi orang-orang sekitar yang masih merokok, dok. Agen membawa perubahan untuk lingkungan-lingkungan yang masih merokok. Kalau dokter kan sebatas di rumah sakit, mungkin masyarakat yang luas ya bisa memberikan edukasi untuk menyampaikan pentingnya tidak merokok dan bahayanya merokok. Ya. Dok, ini satu lagi. Untuk berhenti merokok ini butuh effort yang pasti luar biasa. Saya tahu, nggak gampang, nggak semudah membalikan telapak tangan. Butuh konseling nggak sih dok? Konseling khusus. Ini orang benar-benar datang konseling, kayak ke psikolog gitu dok, untuk benar-benar supaya niatnya ini terlaksana gitu. Di Rumah Sakit Sentra Medika ada dok, konseling berhenti merokok. Ya, kita membuka konseling berhenti merokok karena memang itu harus pendampingan, ya. Jadi bisa dengan obat, bisa tanpa obat. Nanti ada obat seperti nikotin replacement terapi. Ada dok. Kemudian juga ada obat-obat yang bisa menekan keinginan untuk merokok. Ya, itu bisa konsultasi dengan dokter paru di Rumah Sakit Sentra Medika Group ya dok ya. Itu ada dokter paru siap untuk membantu orang-orang yang berniat untuk berhenti merokok. Ya. Termasuk di Sentra Medika sekarang ya. Oke, jadi memang bisa dibantu dok. Bisa dibantu dok. Banyak yang berhasil. Ya. Oke, itu berapa lama dok? Benar-benar konseling itu sampai benar-benar? Iya, kira-kira berapa lama? Yang penting sudah melewati 2 bulan pertama dok. Itu fase yang amat berat bagi seorang perokok. Fase kritis ya? Fase kritis. 2 bulan pertama itu fase ketagihan, withdrawal. Ya, kalau dia sudah bisa melewati itu dan lulus, ya tinggal kelanjutannya, tidak maintenance saja. Tapi kalau 4 minggu pertama gagal, ya karena mungkin dia niatnya kurang atau dia tidak didukung macam-macam, ya gagal. Tapi asal dia bisa melewati 8 minggu pertama, itu umumnya berhasil. Ya, jadi makanya ya yang paling penting ya niat. Sekali lagi niat bahwa saya akan berhenti merokok. Ya. Satu lagi dokter. Ya. Setelah dia konseling, sudah lewat 8 minggu, secara medis apa biasanya yang dirasakan oleh tubuh setelah dia berhenti merokok, dok? Apa biasanya, dok? Nah, jadi semuanya menjadi lebih ringan, dok. Pernapasan juga lebih lancar, ya. Kemudian nafsu makan jadi lebih baik, ya. Kemudian juga aktivitas jadi lebih natural, ya. Maaf ya, orang merokok itu sebenarnya tidak natural. Karena happiness-nya kan dia dari rokok, dari nikotin. Jadi dia lebih segar karena rokok itu kan bisa menyebabkan penuaan dini, ya, dari kulit macam-macam dan sebagainya. Jadi banyak manfaatnya setelah. Tapi juga diimbangi dengan lain seperti buah-buahan segar, ya, yang mengandung antioksidan, ya, pola hidup sehat, olahraga, ya, karena olahraga itu meningkatkan kadar dopamin kebahagiaan. Bermain musik, berkesenian dan sebagainya. Imbangi dengan itu, ya, dan juga biasanya sih vitalitas menjadi lebih baik lagi, ya, khususnya hubungan suami istri itu menjadi lebih baik, ya, karena rokok itu juga bisa menurunkan vitalitas seorang laki-laki, libido, dan secara anatomis juga menurunkan vitalitas laki-laki. Nah itu hubungan suami ini menjadi lebih baik, ya, karena dia paling tidak 1 poin hidup sehat udah kepegang dia. Ya. Tidak merokok kan 1 poin hidup sehat. Kalau merokok ya tidak sehat, ya tahulah dampak-dampak yang lainnya akan muncul gitu, dok.
Ini menarik banget. Iya. Nah, kalau misalkan Sobat Sentra pengen konsultasi, apalagi mau konseling, mau terhindar, terbebas dari rokok nih, kira-kira bisa ketemu Dokter Widi di Sentra Medika Cikarang? Bisa, setiap hari. Hari apa prakteknya, jam berapa, silahkan? Setiap hari, jam 10 pagi sampai selesai. Ya. Jam Kita siap untuk membantu ya teman-teman yang berniat untuk menjalani program berhenti merokok. Kita siap, ya Dok. Karena itu salah satu program dari dokter paru, ya, concern dari dokter paru, ya. Dan di rumah sakit lain pun ada dokter paru, itu umumnya sudah siap untuk memberikan konseling program berhenti merokok, ya. Oke. Baik, mudah-mudahan Dok ini edukasinya semakin banyak didengar, ya Dok ya, dan ya niat dari kita tadi ya Dok, ya, semakin banyak yang sembuh, ya, kutip ya Dok. Oke, baik, sehat selalu, sukses juga untuk Dokter Widi ya Dok ya. Dokter Hilmi, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan topik berikutnya Dok, jangan bosan kita undang lagi. Oke, lain kali kita bisa bicara lagi. Baik, baik. Sobat Sentra, demikian obrolan saya bersama Dokter Widi Atmoko, spesialis paru. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi ya. Sampai ketemu di episode menarik lainnya dengan topik-topik yang tentu saja menarik. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.